Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah ada dua orang yang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sedangkan Marta dia sibuk melayani. Nah, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa Yesus berkata hal demikian kepada Marta? Padahal Marta itu sibuk melayani, dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tetapi kenapa Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Maria mengambil pilihan ini? Dia lebih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Karena kenapa? Karena dia telah melihat setiap kemurahan, kebaikan, dan mujizat yang Yesus lakukan pada waktu itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup kita juga belajar dari Maria, yaitu dia lebih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Dan kita umat-umat Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kita mau seperti Maria. Dia lebih memilih untuk mendengar perkataan Yesus. Dia lebih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataan Yesus pada waktu itu. Kenapa kita harus duduk di dekat kaki Yesus? Kenapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama yaitu karena Tuhan tidak menahan kebaikan bagi orang yang selalu menanti-nantinya. Orang yang selalu menanti-nanti Tuhan itu akan terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang yang selalu menanti Tuhan itu terus akan bersuka cita dan merasakan menikmati setiap harinya betapa besar kasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, karena kita itu rindu akan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu terus nyata dalam hidup kita, dan kita juga memiliki kerinduan untuk tetap merasakan hadiratnya Tuhan. Seperti Maria ketika Yesus datang ke tempat mereka, di rumah mereka, apa yang dilakukan Maria langsung, yaitu dia duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Dan yang ketiga yaitu karena kita mau menikmati baitnya Tuhan dan menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita duduk dekat kaki Yesus, kita mau merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan setiap kemurahan Tuhan seperti Maria. Dan yang seterusnya, yaitu karena Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Mungkin kita hari-hari ini merasakan ketidakdamaian sejahtera, atau kita merasakan kesulitan, kesusahan, bahkan kita merasakan permasalahan yang berat. Tetapi ketika kita duduk dekat kaki Yesus dan menikmati hadiratnya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita. Dan seterusnya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang percaya sama Tuhan itu teruslah untuk tetap dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lamanya kita kenal Tuhan, belum tentu kita dekat dengan Tuhan. Kenapa saya katakan hal demikian, Bapak Ibu? Mungkin kita dari lahir sampai tua, kita sudah kenal itu, kita sudah tahu itu Tuhan itu siapa dan lain sebagainya. Tetapi itu belum tentu kita kenal siapa itu Tuhan sebenarnya.
kita belum tahu Tuhan itu siapa sebenarnya. Untuk itu kita anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita semakin hari tetap mendekat kepada Tuhan, supaya kita melihat dan merasakan kuasa Tuhan, dan kita melihat itu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa dalam pertolongannya. Tuhan itu dahsyat. Dia selalu memelihara, dia selalu setia kepada kita. Nah, datang ke Tuhan itu juga bukan karena kita butuh atau karena kita ada beban atau karena kita dalam masa kesulitan, tetapi kita datang kepada Tuhan karena kita telah merasakan kemurahan Tuhan. Kita juga memilih bagian yang terbaik, yaitu lebih memilih untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, biarlah hidup kita terus berkenan kepadanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan setiap renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan hikmat pengertian bagi kami, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha bisnis seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu dengan tangan-Mu yang berkuasa sehingga mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.